Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbihi nasta'in wala umuri dunya wadin wala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ari Febriansyah STMM selaku dosen pengampu mata kuliah desain grafis serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan serta saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul pada diskusi presentasi kelompok 9 dengan mengangkat judul keberagaman bangsa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Rahmawi Malas sebagai moderator. Adapun penyaji 1 yaitu Kang Ahmad, penyaji 2 ada Melati. Untuk mengefisiensikan waktu, kita buka presentasi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja pada penyaji pertama yaitu Kang Ahmad. Kepada Kang Ahmad disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tentang keberagaman. Slide pertama, ayo perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira gambar di bawah ini menunjukkan tentang apa? Gambar di bawah ini adalah gambaran bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, menunjukkan suku-suku yang berbeda, dimulai dari suku Sunda, suku Batak, suku Jawa, dan sebagainya. Kemudian ada juga budaya yang berbeda, agama, ras, dan etnis yang berbeda-beda, yang mana semua itu disatukan oleh semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan menurut data BPS disebutkan bahwa keberagaman bangsa Indonesia itu terdiri dari 1.340 suku dan bangsa yang berbeda-beda ya. Tapi walaupun berbeda-beda, berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, tapi perbedaan itu harus kita jadikan sebuah kesatuan. Slide selanjutnya yaitu apa itu keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman sendiri adalah suatu corak kebudayaan yang terdiri atas keberagaman budaya, etnis, bahasa, agama, dan lain-lain, yang tetapi diikat dengan satu kesatuan yaitu Pancasila. Mungkin sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Ahmad yang telah menyampaikan materinya. Dipersiapkan untuk slide selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, sesuai dengan pengertian dari keberagaman yang ada pada slide sebelumnya, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi diikat dalam satu kesatuan yaitu Pancasila. Nah, bisa dilihat ya di gambarnya, ada dua gambar nih. Ada gambar lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila, dan ada gambar beberapa pemuka agama, di antaranya ada Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, terus Islam, dan juga Konghucu. Dan serta ada tulisan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini dapat kita ketahui ya bahwasannya perbedaan yang ada di Indonesia ataupun keberagaman yang ada di Indonesia itu sudah tercapai dan sudah diimplementasikan dan disimbolkan pada lambang Garuda Negara. Pada pita yang ada di dada bagian depan dada lambang negara kita ini, itu adalah simbol-simbol dari butir-butir Pancasila. Nah, yang pertama itu ada simbol bintang, kedua itu ada simbol rantai, ketiga itu ada simbol pohon beringin, keempat itu ada kepala banteng, dan kelima itu ada padi dan kapas. Nah, sesuai dengan tema kita atau judul kita kali ini yaitu keberagaman Indonesia, yaitu adalah memaknai salah satu simbol dari salah satu simbol yang berada pada perisai yang ada di Garuda ini, yaitu simbol pohon beringin yang isi dari butir Pancasilanya yaitu sila ketiga dengan bunyi Persatuan Indonesia, di mana walaupun Indonesia memiliki berbeda-beda keberagaman antar suku, budaya, dan istiadat, ras, etnis, agama,
lainnya, tetapi kita tetap satu, yaitu satu Indonesia. Kita tetap, walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu tanah air, sesuai dengan isi dari Sumpah Pemuda. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita satu tanah air, yaitu tanah Indonesia. Dan walaupun kita berbeda-beda bahasa, tetapi kita memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, begitupun juga dengan keberagaman sudah terimplementasikan pada semboyan negara Indonesia yang dipegang pada gambar Garuda ini, dicengkram oleh kaki Garuda, pita berwarna putih yang dicengkram oleh Garuda yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah dari sebuah kata Sanskerta atau bahasa Indonesia, bahasa yang digunakan, bahasa Sanskerta itu adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang zaman dulu pada masa kerajaan, yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, sesuai yang tadi sudah saya jelaskan, jadi walaupun Indonesia memiliki banyak keberagaman, entah itu keberagaman dari antar pulau, keberagaman budaya, suku, adat istiadat, tetapi kita tetap satu kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Nah, dari Bhinneka Tunggal Ika ini kita dapat menyikapi bahwasannya ada beberapa sikap yang harus kita implementasikan, ada beberapa sikap yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa contohnya? Yang pertama, kita harus saling menghargai walaupun kita berbeda-beda agama ataupun budaya serta suku, tapi kita harus saling menghargai satu sama lain. Jangan pernah ada toleransi ini akan menyebabkan adanya perselisihan dan keretakan antar bangsa Indonesia ini. Nah, ada beberapa contoh sikap yang ada di Indonesia ini, misalkan jangan sampai kita mendiskriminasi rakyat yang menganut agama minoritas. Rahma kasih contoh, misalkan di Jawa Barat ini ada 80% orang yang menganut agama Islam dan 10% menganut agama Kristen dan 10% yang lainnya menganut agama lain, contohnya Hindu, Buddha ataupun Katolik. Nah, sebagai mayoritas tidak boleh mengganggu ataupun kita fasilitasi lahan gitu kan untuk mereka membangun prasarana ibadah mereka. Nah, tetapi kita tidak boleh seperti itu. Dengan adanya perbedaan ini, walaupun adanya minoritas, kita harus bisa menjadi mayoritas yang baik dan dapat menghargai perbedaan. Ada satu contoh sikap yang memang menurut Rahma sangat tinggi toleransinya yang sudah ada di Indonesia ini, yaitu di Jakarta. Di Jakarta itu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu bersampingan ya. Maaf kalau bersampingan berarti berseberangan. Nah, di sana di saat umat Muslim kita itu Lebaran, Idul Fitri ataupun Idul Adha, umat Kristen mereka memberikan dan keikhlasan hati mereka untuk silahkan menggunakan lahan parkirnya untuk umat Muslim. Begitupun juga di saat hari besar umat Kristen, satu contoh materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melati. Kepada Melati disilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Nah, karena tadi udah dijelasin oleh Kang Ahmad dan Teh Rahma, selanjutnya yaitu time for quiz. Waktu untuk quiz. Di sini udah terdapat Garuda Pancasila. Nah, kira-kira simbol mana untuk sila yang pertama? Coba ada yang tahu? Bintang tuh bintang. Ya, benar, bintang. Untuk sila yang pertama yaitu bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya mengandung makna nur atau cahyo. Bintangnya memiliki 5 sudut, maksudnya untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5. Sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli. Nah, untuk simbol yang kedua, ada yang tahu lambangnya apa? Untuk yang kedua bersimbolkan mata rantai ya, atau yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Arti dari mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran adalah perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Untuk simbol yang ketiga, coba Teh Rahma, apa simbol yang ketiga? Simbol yang ketiga yaitu pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Negara Indonesia selain itu pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keagamaan suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Yang keempat, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Disimbolkan dengan lambang kepala banteng. Kepala banteng diartikan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Dan yang terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disimbolkan dengan padi dan kapas. Artinya, kebutuhan dasar setiap manusia yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Baik, slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu gambar yang menunjukkan sikap menghargai. Coba gambar mana yang menunjukkan sikap menghargai? Ini gambar yang kedua ya, yang menunjukkan sikap menghargai. Yang selanjutnya gambar yang menunjukkan sikap tidak menghargai. Gambar yang tidak menunjukkan sikap tidak menghargai yaitu gambar yang kedua. Di sini bisa dilihat dari gambar yang kedua, dari sikap menghargai itu bisa kita lihat di situ gambar anak-anak dari berbagai ras ya. Nah, yang keduanya dari gambar yang kedua sikap tidak menghargai yaitu bisa dilihat dari sini terlihat perbedaan agama. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada penyaji kedua yaitu Teh Melati yang sudah menyampaikan materinya. Alhamdulillah presentasi dari kelompok 9 telah selesai dilaksanakan dan telah selesai pula kami sampaikan semua materi. Alhamdulillah, kita langsung tutup saja presentasi kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Keberagaman adalah sebuah keunikan dan menjadi sebuah khas bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu kita harus patut untuk menjaga keberagaman ini dan tidak ada intoleransi. Kita harus saling menghargai satu sama lain karena kita tetap satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.